Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan Virgo. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan ya. Oke, untuk Virgo ada Ten of Cups, ada Seven of Cups, ada The Tower. Wow, ada The Tower. Four of Pentacles, Nine of Swords, Ace of Cups, Four of Wands, The Hermit, dan juga The Lovers. Wow, ini nggak melulu sepertinya bacaan karir, tapi bisa cocok untuk asmara kamu. Boleh nanti dicek untuk kedua versi bacaan Lexi ya, ada karir dan asmaranya. Bisa di vice versa, yang karir malah cocok ke asmara, yang asmara malah cocok untuk karir kamu. Oke, di sini saya akan lihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan keluarga. Kamu mungkin sangat dekat dengan seseorang. Di sini bisa jadi pasangan kamu, saudara, atau orang tua kamu. Ada kabar. Ini seperti kabar ya, yang membuat kamu terkejut, surprise. Dan Seven of Cups, seperti ada fantasi, bayangan, hidup mewah, bisa beli ini beli itu, bisa jalan-jalan. Ini mulai dari energi yang positif, hayalan, bayangan yang positif hingga yang negatif ada di sini. Dan ini masih dalam bentuk bayangan, mimpi, harapan-harapan mungkin yang kamu inginkan terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi ini nggak akan terjadi kalau tidak ada action, kalau tidak ada tindakan. Biasanya orang yang menghayal itu kan jadi ketagihan, bisa jadi terpesona dia dengan suasana itu. Jadi harus hati-hati di sini ya. Untuk Four of Pentacles yang ada self protection, seperti ada pertahanan diri, mempertahankan keadaan, situasi, emosi, atau mungkin keuangan. Ada sumber, misalnya talenta, skill kamu ada, tapi kayak ditahan, nggak dikeluarin, atau kamu punya modal yang bisa sebenarnya kamu kelola untuk bikin usaha, tapi kamu lebih memilih untuk menyimpan itu. Jadi kalau disimpan, ya nggak kembang-kembang dia gitu ya kan. Kamu mungkin takut resikonya, nanti kalau misalnya ini dibuat untuk usaha, kalau usahanya nggak berjalan lancar gimana? Jadi mungkin dia lebih berpikir ke hal-hal yang negatif ya, di sini bisa ketarik nih. Takut dia ada kerugian, jadi habis nanti uang gimana? Ya, jadi nggak ada pegangan lagi. Terus ada Nine of Swords, ada hal-hal yang membuat kamu stres, seperti nggak bisa tidur. Kamu mungkin di sini ngerasa ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ada rasa khawatir yang luar biasa, seperti ada pikiran-pikiran yang worst skenario, seperti ada skenario di dalam pikiran kamu yang kamu pikirkan, kalau begini nanti bisa terjadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya saatnya kamu untuk melepaskan diri kamu, pikiran kamu dari hal-hal yang seperti itu ya. Nanti kalau kamu biarin pikiran kamu semakin ke arah yang enggak mikirnya, ini bisa membuat kamu jadi stuck, jadi kurang kreatif, kurang bersemangat, jadi bawaannya nanti jadi menghayal aja. Jadi ini kudu harus dilepasin ini perasaan-perasaan yang negatif ini tadi ya, atau pikiran-pikiran negatif tadi, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, terhadap perkembangan karir kamu. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan perasaan bersalah, menyesal. Ih, kok aku nggak buat ini ya? Ih, kok aku kenapa begini ya kemarin? Ih, kenapa nggak aku manfaatkan uang ini kemarin untuk bikin usaha ya? Mungkin bakalan muncul ini pikiran yang membuat kamu ngerasa menyesal. Mungkin ada baiknya ini ketika kamu merasakan perasaan seperti itu, langsung ya ditarik ini, dilepaskan diri, jangan larut. Cari teman langsung untuk sharing-sharing, bertukar pandangan supaya terdistract, supaya pikiran-pikiran yang khawatir negatif tadi itu dia nggak lanjut terus, dia
kepotong, terdistraksi dia, terganggu dia gitu ya. Oke, em, mungkin ada baiknya juga bagi kamu lebih berusaha nih memfokuskan hati dan pikiran kamu untuk sesuatu yang lebih produktif, misalnya kerjaan kamu. Kamu sekarang dealing dengan bidang apa? Misalnya kamu seorang student ya, fokus untuk belajar lah misalnya ya. Jangan lagi tanya-tanya, kenapa begini, kenapa ini terjadi di dalam hidupku, kenapa ya keuanganku selalu nggak kembang-kembang, apa yang ku minta selalu uh, mandek, berkembangnya itu uh, lama gitu ya kan. Ya bakalan lama kalau kamu di sini menahan diri. Oke, Ace of Cups. Ada suasana hati yang senang. Ada kabar yang kamu dapatkan. Mungkin ini sesuatu yang mengejutkan, ini adalah kabar gembira. Dan ada Four of Wands. Kamu senang banget ada the lovers. Seperti ada dukungan, support secara mental ataupun secara finansial dari orang terdekat. Bisa keluarga, bisa jadi pasangan ya. Kalau saya ngelihat ini sepertinya pasangan kamu. Dan inilah yang menjadi kekuatan kamu untuk terus berusaha bekerja, mengoptimalkan keberanian ataupun tenaga kamu untuk terus produktif ya, supaya bisa menghasilkan. Ada Three of Wands, ada sesuatu yang kamu tunggu. Mungkin ini adalah pernikahan, karena ada the lovers di sini ya. Seperti ada pesta nih. Seperti ada acara yang akan dilakukan di dalam rumah, bisa jadi menuju rumah, membangun rumah, renovasi rumah, segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah, pesta, perayaan keluarga. Dan ada yang sedang kamu nantikan. Bisa jadi yang kamu nantikan ini panggilan interview, diterima apa enggak, atau pernikahan seseorang dari perjalanan, atau kamu mungkin menunggu waktu yang tepat supaya bisa melakukan perjalanan liburan keluar kota ataupun keluar negara. Ada the hermit, ada pencerahan, self reflection yang kamu lakukan di bulan ini ya, sambil nunggu, sambil ngerefleksi diri, sambil mencari pencerahan. Tapi jangan ketagihan nanti di sini. The hermit ini kan dia adalah sosok petapa yang naik ke gunung atau masuk kamar, dia pengen menyendiri, me time. Dia ingin mencari pencerahan di atas gunung, dengan demikian dia bisa melihat situasi di bawah gunung itu lebih jelas gimana gitu ya kan. Tapi kadangkala dia bisa dia jadi merasa nyaman, lebih nyaman begitu terus, diam sejenak, gak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan Seven of Cups ini nih. Ujung-ujungnya nanti jadi menghayal, kebanyakan berpikir, mikirin ini, pikirin itu, hingga ke hal-hal yang negatif. Terakhir ya, kalau kita berpikir-pikir negatif terus, itu bisa jadi afirmasi yang gak baik loh untuk kita. Karena manusia itu kan apa yang dipikirkannya. Ya, manusia adalah apa yang dipikirkannya. Senantiasa dijaga hati dan pikiran. Oke, untuk Virgo, untuk Ten of Cups-nya, Ten of Cups Virgo. Ten of Cups Virgo ada Five of Pentacles ya. Ini dia senantiasa selalu ngerasa nggak mampu, selalu merasa nggak bisa. Dia udah berpikir duluan hal-hal yang nggak mungkin gitu untuk Five of Pentacles ini gitu ya. Jadi untuk Five of Pentacles ini, pesan dari malaikatnya sendiri ya, dari spiritualnya ini adalah do not call for the negative, atau do not call for sickness. Jangan berpikiran yang enggak, jangan membuat diri kamu jadi pesimis. Misalnya, aduh aku nggak bisa, aku nggak percaya diri, aku kayaknya nggak bisa lah. Itu sebenarnya kata-kata yang menjadi secara tidak langsung jadi afirmasi buat diri kita. Sebenarnya ya harus berhati-hati dengan kata-kata semacam itu. Bruce Lee pernah berkata, hati-hati dengan kata-kata. Bahkan walaupun itu lelucon sekaligus, karena tubuh kita itu nggak kenal itu lelucon apa enggak. Yang pasti dia tahu, misalnya nih,
kamu buat lelucon gini, iya aku kan jelek gitu kan. Lelucon memang, tapi secara tidak langsung kamu udah menanamkan kata yang tadi itu ke dalam alam bawah sadar kamu. Dan itu senantiasa itu akan memicu rasa percaya diri kamu tanpa kamu sadari. Nah, ini harus eh, diganti ya dengan afirmasi-afirmasi yang positif. Oke, untuk Seven of Cups-nya, untuk Seven of Cups Virgo, jatuh sendiri dia. Yap, ada The Fool. Yap. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang memasuki dunia kerja yang baru, atau lembaran baru, kehidupan baru, rumah baru, atau bisa jadi ini adalah kamu yang baru menyelesaikan studi dan bakalan memasuki dunia kerja. Bisa jadi bidang baru yang kamu bakalan ini ya, bakalan masukin ini. Tapi di sini kamu udah duluan berfantasi ngebayangin gimana nanti aku di dalam ya. Aduh begini. Ya jangan dibayangin yang enggak. Bayangin yang positif. Tapi jangan terus kebayangin ya, kehabisan waktu ngebayangin terus ya, berdoalah supaya hal-hal yang baik terjadi di sana. Oke? Sambari kamu mempersiapkan diri secara skill ataupun dari kualitas kamu. Oke? Untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang nggak mungkin. Oke, Five of Swords. Untuk di Tower ada Five of Swords, ada semacam konflik, pertengkaran, ada urusan-urusan yang belum selesai. Ini semacam ada ini situasi yang sebenarnya nggak cocok buat kamu. Kayaknya ini energinya ini bertentangan dengan kamu. Mungkin perlu kamu berhenti dulu sejenak di sini ya. Ketika kamu dealing dengan situasi yang membuat kamu terkejut, shock, seperti ada konflik, pertengkaran, beda pendapat, mungkin kamu perlu menahan diri ya. Kita harus menahan diri, jangan jadi ketarik energi yang sama dengan emosi yang sama dengan lingkungan. Berhenti dulu sejenak. Terus pertimbangkan bagaimana seharusnya kamu bersikap. Jangan langsung mudah kepancing gitu ya kan. Kita nggak bisa mengontrol orang di luar kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, kalau ini terus-terusan berantem beda-beda pendapat, ini kayaknya endingnya ini bisa nggak bagus gitu. Kalau sama-sama saling mempertahankan, tetap ini endingnya nggak bagus nih. Jadi lebih bagus cari ini ya lingkungan atau orang-orang yang cocok dengan kamu aja. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan beberapa energi di lingkungan pekerjaan, atau bisa jadi ini pertemanan, lingkungan tempat tinggal yang nggak cocok sama kamu, udah jaga jarak aja ya. Jangan dekat-dekat lagi kalau bisa gitu. Supaya kamu nggak merasa terganggu, gimana ya dibilangnya. Kadang gini, orang punya kutu, kita dekat sama dia aja, kutunya bisa terbang sama kita gitu. Nggak dekat aja, beda 5 meter aja bisa kutunya terbang, apalagi kalau kita tidur bareng sama dia. Nah ini kudu harus hati-hati. Ya, dan perlu mengaktifasikan energi optimistik buat rencana-rencana yang memicu atau mendorong kamu supaya kamu semakin bersemangat. Misalnya apa mimpimu, apa cita-citamu, apa keinginanmu. Misalnya kalau kamu pengen menikah, kamu pengen keliling negara, pengen keluar negeri, ini kan bisa memicu optimis kita untuk bersemangat bekerja ya, atau semangat belajar. Kalaupun ada di sini untuk beberapa di antara kamu dealing dengan situasi atau ada harapan-harapan kamu yang tadinya kamu harapkan terjadi tapi ternyata nggak terjadi. Kamu harapkan, kamu dapatkan tapi kamu nggak dapat ternyata. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu perbaiki. Misalnya kamu mengikuti suatu ujian. Nah, di sana kan ada seleksi. Ya, kamu udah berharap kamu pengen diterima di perusahaan tertentu, tapi ternyata nggak diterima gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu perbaiki, misalnya cara kamu belajar, cara kamu mempersiapkan diri kamu, cara kamu di dalam men menyelesaikan tes seleksi itu sendiri. Ya, ada mungkin yang harus diimprove, yang harus ditingkatkan.
dan perlu menghindarkan pikiran-pikiran yang negatif. Ya, jangan buang-buang waktu untuk tidur-tidur, menghayal, mikir-mikirin yang enggak-enggak. Ya, jika udah waktunya tidur, ya tidurlah disiplin gitu, supaya nggak buang tenaga, nggak buang waktu, dan kamu bisa lebih self-aware. Kalau orang suka begadang itu, stres bawaannya, terus menghayal, dia kan jadi nggak sadar. Kan self-awareness-nya itu jadi berkurang. Dia nggak in the present, tidak berada pada momen yang sekarang. Dia kehilangan momen itu gitu. Jadi kadang-kala orang yang semacam ini bisa dia mudah terpancing emosinya kalau dealing dengan orang yang toksik. Nah, sementara orang toksik itu bakalan ada di mana-mana kan gitu ya kan. Kita nggak bisa ngusirin mereka atau nyingkirin mereka, enggak. Apalagi di lingkungan pekerjaan. Yang perlu kita banah adalah diri kita sendiri. Satu, self-awareness. Ya, memiliki kesadaran di dalam berpikir, be in the present, selalu ada di momen itu sendiri, jangan menghayal mikirin yang lain-lain gitu. Jadi ibarat kayak tubuh di sini tapi pikirannya kemana-mana, jangan seperti itu. Ya. Oke, untuk Four of Pentacles-nya, Virgo. Iya, ada Five of Wands lagi. Ada konflik, ada motif, ada hal-hal yang sepertinya tersembunyi ini. Seperti ada persaingan di sana yang berusaha saling menjatuhkan satu sama lain. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, untuk Nine of Swords ya. Nine of Swords, Virgo. Ada Three of Swords. Ada rasa sedih. Kenapa kamu sedih kan gitu ya? Sedih, kesal. Ini yang bikin kamu jadi nggak bisa tidur. Jadi semakin mikirin yang enggak. Ada sesuatu yang membuat kamu sedih. Ini konflik ini dengan mungkin partner kerja yang nggak cocok di lingkungan kerja itu. Ada orang di sana, saya lihat di sini semacam ada beberapa di antara partner kerja ini nih yang cari-cari muka ya, supaya dia lebih dipandang, tapi dia dengan cara menjatuhkan teman yang lain ya. Bisa jadi kamu ya berusaha ini dijelek-jelekkan atau dijatuhkan supaya kamu pelan-pelan mundur atau keluar dengan sendirinya, seperti berusaha disingkirkan nih. Oke. Ace of Cups. Untuk Ace of Cups-nya ada Two of Wands. Ada kabar, ini bisa jadi adalah peluang vacancy ya, seperti ada lamaran, ada peluang buat kamu, ada kesempatan kamu untuk berkarir, memasuki dunia kerja yang baru, tapi mungkin di sini kamu masih dalam penantian, udah dipanggil, mungkin udah diterima gitu ya, tapi menunggu waktunya kapan, atau kamu sudah mendapatkan pesan, hanya saja menunggu untuk interview. Untuk Four of Wands-nya, Four of Wands ada di Chariot. Ya, senang banget di sini. Senang banget. Didapat kabar aja ya untuk panggilan interview, udah senang banget. Walaupun masih belum yakin antara diterima apa enggak. Ini seperti memberikan energi positif atau harapan baru buat kamu, seperti harapan positif. Dan the death ini babak baru. Saya ngelihat ini bukan di ending, tapi seperti babak baru ini ya. Dalam penantianmu ini bakalan ada yang datang. Datang itu rezeki, panggilan kerja. Nah, Nine of Swords dan Nine of Wands ya, seperti yang saya katakan tadi ya di sini ya, untuk Five of Pentacles, ini kamu jangan terus-terusan mikir-mikir yang enggak. Ini Nine of Swords, ini juga Nine of Swords. Hal-hal yang menyakiti hatimu jangan dipendam lagi ya. Udahlah, cabut lah ini hal-hal yang menyakiti hati, diobati ya. Atur nih pola tidur kamu, jangan jadi begadang mikir-mikir yang enggak, supaya kamu bisa lebih fokus dengan perkembangan karir atau bisnis kamu. Kalau kamu mikirnya enggak, jadi nggak bisa fokus nanti ya.
terkuras tenaganya. Oke, untuk the lover, jatuh. Untuk the lover ada the devil. Wow. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi Capricorn ya. Kamu mungkin punya pasangan zodiaknya Capricorn, atau mungkin ada moon sign, moon dan risingnya itu the devil. Ya, ini sosok yang sangat atraktif, menarik, populer, percaya diri sepertinya orangnya. Ya, ini Ten of Swords, ini situasi ending. The Death juga di sini situasi ending ya. Ada hubungan yang berakhir, bisa jadi ini hubungan kamu kerjasama kamu dengan lingkungan pekerjaan kamu. Kamu mungkin ada partner bisnis sebelum-sebelumnya, dan itu berakhir. Kamu sekarang sedang memasuki babak baru, lembaran baru, memasuki dunia kerja baru. Dan saya ngelihat ini the devil, kalau kamu dealing dengan energi Capricorn, kamu jelas-jelas ini sosok yang mendukung kamu, ini memberikan kamu power untuk move on, untuk keluar dari situasi toksik yang ini nih, ya. Di sini pikiran-pikiran toksik, dia ini akan membantu kamu untuk memberikan power supaya kamu itu lebih positif. Walaupun sebenarnya the devil itu dikategorikan kartu yang toksik gitu ya kan. Tapi kalau ini adalah energi yang dealing sama kamu, ini pasangan kamu misalnya, atau dia memberikan kamu support, ini akan ngebantu kamu keluar dari situasi toksik, dari lingkungan toksik, dari kekhawatiran ataupun dari pikiran-pikiran yang macam-macam tadi. Ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa jadi ini adalah energi toksik di dalam hubungan kamu. Bisa kena juga nih ke asmara ya, yang perlu kamu lepas. Atau bisa jadi the devil ini bukan pasangan kamu, malah ini adalah pekerjaan, seperti project. The lovers ini bisa juga simbol pekerjaan, project, ataupun perusahaan di mana kamu kerja. Jadi mungkin ada perusahaan, ada lingkungan pekerjaan yang sulit banget kamu lepaskan. Saya ngelihatnya sepertinya kamu udah seneng banget di situ. Seperti sulit untuk meninggalkan itu, nggak ngerti saya. Padahal kamu jelas-jelas tahu bahwa lingkungan kerja ini nih orang-orangnya di sana toksik. Banyak manipulatif, ada motif-motif yang tersembunyi, ada seperti mengkambing hitamkan, menjatuhkan, ada juga nih menjelek-jelekkan nama baik. Ya, ada yang menjelek-jelekkan kamu di belakang gitu. Dan ini energinya toksik. Kamu udah ngerasa ini. Makin ke sini kamu ngerasa memang nggak enak, nggak nyaman di sini. Tapi aku suka kerjaannya gitu ya kan. Aku sulit ngelepasinya, atau bisa jadi karena faktor kebutuhan hidup, ada faktor-faktor yang lain ya, kebutuhan keluarga, ada anak yang harus kamu penuhi kebutuhannya. Kalau aku harus meninggalkan kerjaan ini, aku kan nanti harus cari kerja lagi, harus mulai dari awal lagi, gajinya nanti gimana? Jangan-jangan dari awal lagi. Jadi banyak hal-hal yang kamu pikirkan di sini, ya. Makanya di sini dia bimbang. Awalnya dia bimbang ya untuk menerima yang baru ini, memasuki lembaran baru ini. Tapi jika kamu dealing dengan energi Capricorn, ini akan ngebantu kamu memiliki power yang besar keluar dari lingkungan toksik ini. Akhirnya nanti kamu bisa membuat suatu keputusan. Saya ngelihat ini, dia kan memandang ke sana ya. Saya ngelihat walaupun kamu ragu, tapi kamu akan maju. Kamu akan menerima lembaran baru, babak baru tadi. Ada project atau ada pekerjaan baru, kamu akan menerima itu atau menjalaninya. Oke, untuk Virgo, spiritual guidance kamu, ada conscious consumer savings.
Yep, you have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmentally friendly. As a conscious consumer, you choose to invest in fair trade and organic goods. You live simply and you purchase only that which you need. Yeah, di dalam mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan hidup, ya makanan, bahkan makanan sendiri pun ya, kalau misalnya nggak penting-penting, nggak kamu langsung masak, ya sampai dibeli, nanti jadi terbuang busuk sendiri kan gitu ya. Nah di sini ada kesadaran untuk mengkonsumsi eh, mengkonsumsi ini banyak, bukan hanya makanan, kebutuhan-kebutuhan lain seperti pakaian, tas, hal-hal yang nggak penting-penting amat itu kayaknya harus dikurangin deh, harus dipikirin manfaatnya. Kalau benar-benar nggak butuh ya udah ngapain dibeli supaya bisa menghemat uang ya. Saya ngelihat di sini mungkin ada juga beberapa di antara kamu agak-agak pening mikirin pengeluaran yang banyak, kamu pengen menghemat, gimana caranya menghemat ya, tapi tetap aja susah gitu ya. Bisa jadi karena memang banyak kebutuhan-kebutuhan anak atau ini saya ngelihat seperti ada yang boros ini, boros. Kalau bukan kamu yang boros, ini orang terdekat kamu boros nih. Ini yang bikin kamu mungkin sering marah-marah atau konflik batin ya. Ya, dan ya untuk belajar keluar dari kebiasaan yang boros tadi kan butuh latihan juga ya. Jadi mungkin yang butuh latihan di sini bukan cuma kamu aja, tapi juga partner kamu, orang terdekat kamu. Dilatih dia gitu. Ya jangan dimarah-marahi misalnya, tapi dilatih. Ya pelan-pelan. Savings, as you consistently save for your future is safe. You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. This is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. Iya, jangan lupa menabung walaupun sedikit-sedikit yang ditabung ya tiap bulannya cuman bisa nabung 500.000, 200.000. Tapi ini kan memberikan kita jaminan kenyamanan hati, mental, dan pikiran. Senantiasa tetap memikirkan tabungan setiap gajian tiap bulannya misalnya, atau kamu setiap dapat orderan, kamu dapat income masukan, sekian persen itu udah dihitung untuk ditabung, disisihkan. Karena kita nggak tahu ke depan itu bisa gimana-gimana gitu ya kan, ditambah apalagi situasi politik ekonomi global sekarang nggak nentu ya. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.